Hubungan rumah tangga Ahmad Zoni dan Irish Bella belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan. Isu tak sedap mengenai retaknya hubungan rumah tangga keduanya menyeruak pasca kebebasan Ahmad dari penjara. Alhasil, rumah tangga keduanya pun tidak pernah sepi dari pemberitaan media. Seiring bergulirnya waktu, isu keretakan rumah tangga Ahmad Zoni dan Irish santer diberitakan. Untuk pertama kalinya, pasangan suami istri itu tampil di hadapan publik. Keduanya terlihat begitu hangat setelah beberapa hari lamanya tak terlihat. Kebersamaan Ahmad Zoni dan istrinya itu seperti mengisyaratkan sebuah pesan jika hubungan keduanya baik-baik saja. Dan seperti inilah potret kebersamaan Ahmad Zoni dan istrinya Irish Bella untuk pertama kalinya di hadapan publik setelah kebebasannya dari penjara. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi, bersama dengan ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Dan sekali lagi, seperti yang waktu itu saya pernah bilang, saya pernah mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah saya lakukan. Begitupun teman-teman media bisa melihat, saya pun juga mendapatkan konsekuensi apa yang saya sudah lakukan. Ya, semua manusia itu hanya bisa berusaha. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan. Kebersamaan yang ditampilkan Ahmad Zoni dan istrinya Irish Bella menyisakan sebuah tanya yang kini menjadi tanda tanya besar. Bagaimana tidak, rasa penasaran publik mengenai hubungan rumah tangga keduanya belum sepenuhnya terjawabkan. Mengingat potret kebersamaan Ahmad dan Iris tidak diabadikannya di akun media sosialnya sebagaimana pada umumnya, isu tak sedap pun kembali menyeruak. Lantas, benarkah masih ada keraguan di antara keduanya? Atau mungkinkah Irish Bella masih mempertanyakan komitmen Ahmad sebagai kepala rumah tangga setelah bebas dari kasus narkoba untuk kedua kalinya? Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Ahmad kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya benar. Ya, jadi lebih pada Ahmad janji kepada Iris dan juga kepada keluarga. Cuman itu aja. Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri sih. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuman ya masa depan anak-anak sih. Sering kok, emang nggak diposting aja, tapi sering kok, mereka sering, mama sering cenere juga. Kalau aku sih no comment ya, karena emang itu di luar batas apa ya, hak itu di antara mereka berdua aja gitu. Aku nggak ada hak untuk nyampurin gitu loh. Yang penting yang terbaik lah gitu loh. Ya seperti biasa ya, netizen pasti berpikiran seperti itu ya. Terkadang yang apa yang kita tahu itu nggak di luar mereka ya. Di sosial media kan kita nggak bisa menilai itu 100% benar, nggak bisa. Mungkin terlihatnya canggung tapi nyatanya tetap kita kan nggak tahu. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya. Dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang.
bukan karena Irisnya nggak mau datang. Bahkan kami sempat ya, Iris malas juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Tentu saya berjanji demi diri saya. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi. Sama dengan, ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Akhir nanti kalau sudah besar pasti kamu tahu di sini jejak rekam digital media ini, pasti kamu tahu Dedi kemana. Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido, Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi, minta maaf. Tapi inilah kehidupan. Bagi saya sih, dengan saya seperti sekarang ini udah menjadi suatu entertain ya, menurut saya. Dengan mempublikasikan bagaimana kepulangan saya, bagaimana saya ditangkap, menurut saya ini udah menjadi konsumsi publik yang entertainment. Allah pasti memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Saya pikir mungkin saya minder atau saya takut tidak dipercaya. Canggung mungkin ya, bukan minder ya, canggung ya. Ya, ada agak awkward gitu ya, cuman bukan minder lah, insya Allah kalau minder bukan tipikal lamar lah itu, canggung mungkin. Ya, tapi tadi balik lagi menjawab pertanyaan. Kalau ditanya apa yang mau saya lakukan yang sebaik-baiknya aja. Tentu ya kembali beraktivitas, bekerja, dan mengurus bapak saya, dan spend ya meluangkan waktu lah untuk keluarga saya.